Kami dulu mempercayai bahwa SMK itu benar ada. Sudah dipesan 6.000 unit, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa IKN itu ada investor yang sekian ribu investor yang antri, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa pada saat Pak Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang mau berminat di bidang politik. Ternyata semua anak menantunya masuk di politik. Saya ingatkan lagi, dulu Pak Jokowi mengatakan beberapa bulan itu, bulan Maret 2023 kalau tidak salah, tidak mungkin anak saya menjadi calon wakil presiden. Baru 2 tahun menjadi wali kota, nggak logik katanya. Tapi beberapa bulan kemudian berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Termul terhenyak, ya, itu satu dialog, ya, tentang termul-termul yang tersadarkan diri, ya, dan pada akhirnya mereka mengaku mengapa mereka mengikuti mulut Mukidi, ya. Nah, tetapi juga disindir oleh yang lain, ya, setelah kepentingannya berbeda atau setelah tidak mendapatkan apa-apa, setelah lama menanti, ya akhirnya tersadar gitu loh. Nah, apa sih yang menjadi penyebab utama sehingga orang-orang yang kelihatannya seperti Rudi Eskamri apa siapa ini, kemudian ada Islah Barawi, terus ada seorang profesor dari Surabaya itu, ya begitu mempercayai mulutnya Mukidi gitu, ya karena sebetulnya otaknya berkarat gitu, ya otak bisa berpikir. Tetapi ketika otak tidak ditempatkan pada proporsinya sebagai sistem penjelas yang menerangkan sesuatu, tetapi hanya digunakan untuk mendukung sebuah kepentingan, otak itu akhirnya terbiasa menjadi alibi, ya. Dalil berubah menjadi dalih, ya. Dan karena itulah orang bisa berlama-lama, ya, terhipnotis oleh kebohongan Mukidi, ya. Bayangkan pemirsa, dari sejak misalnya yang dikatakan oleh Rudi Eskamri itu dari sejak mobil SMK, ya, yang sebenarnya kalau kita amati saja dalam wawancara itu sudah terasa aneh. Bagaimana bisa seorang wali kota sudah melakukan manufacturing mobil, ada yang inden sampai 6.000, kapasitas produksi 200, dengan kompleksitas komponen mobil itu seperti apa? Kalau dia bertanya itu saja dan tidak pernah mendengar, gitu loh. Apalagi kalau tahu bahwa itu adalah jenis mobil yang produk lama yang sekedar dipoles oleh anak-anak SMK, ya. Dan memang Jokowi itu tidak tahu antara bicara jujur dan bicara bohong. Jadi ketika dia bicara bohong, dia tidak merasa bersalah sama sekali. Itu hebatnya seorang pembohong yang sudah sangat terlatih, ya. Bayangkan dari itu sekitar 2014 sampai ke IKN, dan si Rudi ini masih percaya bahwa bahwa ada investor sekian dari Korea, sekian dari Cina dan lain sebagainya. Kalau orang berpikir normal saja, ya kita lah ya, yang tidak punya kepentingan apa-apa, ya. Kemudian ada orang bilang ada investor besar, korporasi besar dari ini dan lain sebagainya, itu pasti menipu lah. Apa yang ditargetkan? Semua investor itu pengen untung. Apa yang diharapkan dari sebuah ibu kota yang ada di sana? Kalau investasinya itu hanyalah untuk membangun, ya, mengerjakan sebuah proyek seperti bikin istana, bikin lapangan terbang dan lain sebagainya, untungnya di situ mungkin. Tetapi kalau mau mendirikan sebuah bisnis di sana, tambang sudah dikuasai orang semua. Bagaimana orang Korea, orang Cina dan lain sebagainya itu mau seperti itu? Ya nggak mungkin mau lah. Nah, tetapi karena otak-otak yang seperti ini sebetulnya itu ngerti, ya, sekali lagi karena kepentingannya, otaknya itu berfungsi sebagai dalih, sehingga tidak cermat ketika Jokowi itu menipu, ya, mereka percaya saja. Itu sama seperti yang dikemukakan oleh Islah Barawi. Apa yang dari mulut Jokowi itu kebenaran gitu saja. Nah, sekarang orang-orang seperti ini melihat KDM, ya, Kang Deddy Mulyadi yang jadi fenomenal di Jawa Barat itu. Tetapi KDM ini
temperamental, ya, jadi sangat mudah ditinggal orang karena ternyata kalau marah, ya, itu betul-betul kehilangan akalnya. Bagaimana bisa kepala daerah berdebat dengan sopir, emosinya tidak terkendali, padahal sebetulnya cuma ngelirik saja sama staf, bawa aja ini sopir, ya, nasihati baik-baik, selesai. Tapi dengan menunjukkan kemarahan seperti itu, membuat masyarakat Jabar itu menjadi mual dan muak melihat Deddy Mulyadi. Apalagi tidak hanya sekali saja, ya, Deddy Mulyadi ini. Artinya Deddy Mulyadi ini belum dikemas oleh sistem penjelas orang-orang yang tertarik sama dia, tetapi dia sudah hancurkan sendiri. Jadi insya Allah rakyat Jawa Barat akan segera sadar. Nah, yang menjadi masalah ini, ya, kalau orang-orang sudah mulai sadar sekarang, tugas berikutnya itu apa? Menyadarkan yang belum sadar, mestinya begitu, ya. Tetapi kalau sadarnya karena tidak mendapat bagian, ya, misalnya kalau seperti Ade Armando itu kan udah dapat bagian, dia menjadi komisaris anak perusahaan PLN apa-apa. Kalau Ade Armando kemudian ngomongnya seperti itu, menganggap seperti Gibran itu sebagai wakil presiden terbaik di dunia atau dalam sejarah, namanya Ade Armando, bapaknya PKI, yang didukung itu anak keluarga PKI. Kepentingannya itu, apalagi dia mendapatkan posisi sebagai komisaris, ya dia akan korbankan akal sehatnya sekalipun ditertawakan banyak orang. Jangankan ditertawakan, mukanya ditonjokin sama anak-anak saja, sama ditelanjangi aja dia nggak malu karena kepentingannya. Memang PKI rata-rata seperti itu. Saya tidak mengatakan Ade Armando itu PKI, ya, tetapi rata-rata berpikir PKI itu seperti itu. Nah, disinilah saya kira, ya, rakyat Indonesia itu mungkin mulai cerdas dan kita mulai melihat, baik terutama di TikTok dan lain sebagainya itu, yang dulu didewakan oleh Islah Barawi, disanjung-sanjung sama Rudy Kamri dan lain sebagainya ini, di mata kelas paling bawah pun sekarang Mukidi ini menjadi objek seperti barang yang tidak ada gunanya, dinyinyir habis. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.